karunia serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita sekalian. Terlebih-lebih kita berada di dalam bulan Ramadan ini. Salawat dan salam kepada Rasulullah mudah-mudahan selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau, pengorbanan beliau, sehingga Islam sampai kepada kita. Kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah pada hari ini kita memasuki hitungan ke-23 di dalam pelaksanaan ibadah Ramadan 1441 Hijriah. Ini berarti kita sudah berada di 10 akhir bulan Ramadan. Yang sebentar lagi insya Allah kita akan mengakhiri perjalanan kita di dalam bulan Ramadan di tahun ini. Majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menyisakan waktu kurang lebih 6 sampai 7 hari ke depan kita sudah menuntaskan seluruh aktivitas dan amaliyah Ramadan kita. Yang menjadi pertanyaan besar bagi kita setelah Ramadan ini berakhir, dengan berbagai macam segala aktivitas yang sudah kita lakukan selama 1 bulan penuh, ada hal-hal yang penting untuk kita garis bawahi sebagai rujukan dan pedoman kita di dalam meniti dan menata perjalanan kehidupan setelah Ramadan ini meninggalkan kita. Maka jauh lebih penting tidak hanya sebatas kita melaksanakan seluruh amal ibadah kita di dalam bulan Ramadan, tapi bagaimana setiap kita mampu dan bisa merawat kebaikan pasca Ramadan. Saat-saat yang paling sulit adalah setelah seseorang mencapai puncak performa, di mana dia sudah melakukan kebaikan-kebaikan. Justru yang menjadi PR besar dalam setiap individu kaum muslimin setelah melaksanakan seluruh amaliyah Ramadan, dia harus tahan terus bisa. Tapi ini kan udah cuma Agustus. Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Maka seperti kata Anis Matta dalam buku 8 Mata Air Kecemerlangan, persoalan paling berat yang kita hadapi sesungguhnya bukanlah mendaki gunung, tetapi bagaimana bertahan di puncak gunung itu hingga akhir hayat. Tentu ini tidak hanya berlaku dalam keseluruhan akumulasi usia kita, tetapi ia juga berlaku dalam setiap proses kehidupan melalui tahapan demi tahapan, periode demi periode dalam kehidupan kita. Siklus tahunan adalah salah satunya, dan kita sering tidak mampu mempertahankan daripada apa yang sudah kita lakukan. Bulan lalu dan hari ini masih kita rasakan betapa kebaikan-kebaikan di dalam bulan Ramadan sangat signifikan kita lakukan. Peningkatan yang drastis dalam ibadah-ibadah kita secara kuantitas juga secara kualitas. Maka setiap kita berusaha untuk mempertahankan dan melakukan kebaikan-kebaikan itu.
Kita lihat kebaikan-kebaikan yang terkumpul di dalam bulan Ramadan. Energi yang sangat luar biasa bisa membentuk karakter, tabiat, dan kebiasaan yang sangat-sangat luar biasa. Kita dapati tiba-tiba ternyata kita bisa menghatamkan Al-Quran misalnya. Bisa sampai 2 kali, 3 kali, minimal 1 kali yang menjadi target kita selama di dalam bulan Ramadan. Qiyamul Lail setiap malam hampir kita tidak pernah absen. Zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga perasaan taubat yang mengebu-gebu kita lakukan. Semua itu baik dan tidak ada yang salah dengannya. Tetapi yang menjadi persoalan setelahnya, setelah misalnya kita menghatamkan Al-Quran 2, 3, atau mungkin lebih dari itu, atau sekurang-kurangnya 1 kali kita hatam di dalam bulan Ramadan. Lalu kita sudah rutin melaksanakan Qiyamul Lail, zikir kita berlama-lama, perasaan taubat kita menggetarkan jiwa, lalu kita tiba-tiba terjatuh, drop, turun seketika. Bahkan tidak sedikit di awal-awal bulan Syawal, penurunan itu sudah mulai terasa. Dan semakin jauh dari Idul Fitri, kualitas ibadah juga semakin jauh dari puncak performa kita. Ini yang menjadi pertanyaan besar bagi setiap kita, menjadi PR kita, bahwa sesungguhnya di antara tanda keberhasilan Ramadan seorang Muslim adalah tatkala ia membawa kebaikan-kebaikan dan peningkatan ibadah di bulan mulia ini ke dalam bulan-bulan setelahnya. Inilah yang disebut dengan meramadankan semua bulan. Bulan Syawal yang artinya peningkatan seharusnya menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas itu. Majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setidaknya kita mampu dan bisa bertahan dari tabiat, karakter, kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan di dalam bulan Ramadan, ini mampu kita pertahankan. Sebagai bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang dikerjakan pelakunya secara rutin atau istiqomah meskipun sedikit. Inilah persoalan kita, bagaimana agar kita tetap mampu bertahan di puncak, tidak turun drastis, apalagi terjun bebas dan tenggelam dalam keburukan. Summa na'udzubillah. Maka berbahagialah mereka yang mampu bertahan dalam kebiasaan. Mereka yang mampu bertahan dalam kebiasaan tilawah Qur'annya. Berbahagia pula mereka orang yang mampu bertahan dalam zikir dan tafakurnya. Berbahagialah mereka yang mampu bertahan dalam kebiasaan Qiyamul Lail, salat sunnah, infak, dan sedekahnya. Maka salah satu yang disunnahkan Rasulullah di bulan Syawal nanti adalah untuk menjaga performa yang kita miliki selama kita ditempa di dalam bulan Ramadan. Ada yang disebut dengan 6 hari puasa sunnah Syawal. Setelah genap berpuasa sebulan Ramadan, dinilai Allah seperti puasa setahun. Pemaknaan kenapa kita diperintahkan untuk puasa 6 hari di dalam bulan Syawal adalah bentuk menjaga keistiqomahan. Dan ini juga merupakan ujian yang jauh lebih berat ketimbang kita melaksanakan ibadah puasa seperti saat ini. Kalau mungkin kita berpuasa di dalam bulan Ramadan seperti ini adalah merupakan tren, merupakan kebersamaan dengan kaum muslimin yang lain. Sehingga orang
per orang, individu, keluarga, di rumah, di masyarakat, dan di lingkungan memang orang-orang melaksanakan ibadah puasa hampir secara keseluruhan. Tetapi ketika kita sudah keluar daripada bulan Ramadan, oleh Rasulullah kita disunnahkan untuk puasa 6 hari yang disebut dengan puasa sunnah Syawal. Sebagai bentuk ujian Allah Subhanahu wa taala, dan ini dinilai sama dengan seperti puasa setahun. Majelis yang dimuliakan Allah, maka berbahagialah mereka yang selalu mensucikan jiwanya. Qad aflaha man zakkaha. Majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setelah kita keluar daripada Ramadan ini, keberhasilan yang sudah kita lakukan, kebiasaan yang sudah kita lakukan di dalam bulan Ramadan mampu kita bawa setelah kita keluar daripada bulan Ramadan. Kita mampu mempertahankan tabiat, karakter, segala sesuatu yang sudah menjadi kebaikan-kebaikan di dalam bulan Ramadan. Ini mampu kita implementasikan justru setelah kita berada di luar bulan Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Nurul Ilmi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mempertahankan kebaikan yang sudah kita lakukan selama di dalam bulan Ramadan, ini yang menjadi PR kita bersama. Artinya, bagaimana kemampuan setiap kita mempertahankan kebaikan yang sudah kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini yang benar-benar harus kita jaga sedemikian rupa. Sehingga ketika kita sudah keluar daripada bulan Ramadan, tidak serta-merta kita juga meninggalkan segala aktivitas amaliyah yang sudah kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Tapi bagaimana kita terus berusaha menjaga istiqomah, kita continue terus melakukan kebaikan-kebaikan yang sudah diajarkan di dalam bulan Ramadan. Karena memang dalam bulan Ramadan adalah disebut bulan tarbiyah. Kita dididik, kita digembleng, kita dilatih. Yang pada ujungnya, setelah kita keluar dari masa training dan latihan ini, kita sebenarnya keluar daripada Ramadan, berarti kita sudah masuk ke babak yang sebenarnya. Ketika kita berada di luar bulan Ramadan, segala tantangan, ujian, godaan, ini tentunya jauh lebih besar. Sehingga kita selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berusaha mempertahankan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini. Majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang terasa sangat sulit ketika kita melakukan kebaikan yang hanya kita yang melakukan. Kalau di dalam bulan Ramadan setiap orang melakukan kebaikan-kebaikan, apa yang saya katakan tadi menjadi sebuah tren dalam waktu tertentu di dalam bulan Ramadan seperti ini. Tapi ketika setelah kita nanti keluar di bulan Ramadan, maka boleh jadi tren itu hilang. Suasana Ramadan itu juga sudah hilang. Maka disitulah ditumbuhkan kekuatan yang memang diawali dengan kesungguhan niat kita untuk tetap istiqamah melakukan apa yang sudah kita laksanakan di dalam bulan Ramadan ini. Bermunajatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan setelah kita melakukan kebaikan-kebaikan di dalam bulan Ramadan, lalu setelah kita keluar daripadanya, kita lupa untuk mengamalkan dan mempertahankan dan mengistiqomahkan apa-apa yang sudah kita lakukan. Dahsyatnya luar biasa. Ramadan ini memiliki energi yang oleh kita tidak sadar betapa Allah memberikan kekuatan lahir batin
yang menggerakkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu bukan karena kemampuan kita, bukan karena daya upaya kita, bukan karena memiliki sesuatu dan lain sebagainya, tapi yakinlah semuanya itu adalah hidayahnya Allah yang diberikan kepada kita. Maka berlama-lamanya kita sholat, berlama-lamanya kita tilawah Quran, dan kita ringan tangan, muncul kepekaan sosial karena kita merasakan betapa banyak orang-orang yang tidak seberuntung kita. Boleh jadi dengan lapar dan haus, maka memunculkan rasa kepekaan sosial sehingga kita mampu dan bisa berempati, tidak bisa melihat orang susah, tapi kita langsung merasakan betapa susahnya ketika kita bisa merasakan dengan nilai-nilai puasa yang sudah kita lakukan. Maka mempertahankan kebaikan-kebaikan yang menjadi tabiat dan karakter di dalam melaksanakan amalia-amalia Ramadan ini yang harus kita jaga dan kita rawat. Mudah-mudahan majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang-orang yang diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah kita keluar daripada Ramadan, kita tidak meninggalkan seluruh aktivitas yang sudah kita lakukan, tapi justru masuk kepada bulan Syawal, kita terus meningkatkan kualitas ibadah kita, sehingga apa yang menjadi target Ramadan, la'allakum tattaqun, dapat kita raih. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang terus menjaga kebaikan-kebaikan amal solehnya, sehingga sekalipun dia tidak berada di dalam bulan Ramadan, tapi justru dia akan tetap melakukan kebaikan-kebaikan itu. Bermunajatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menguatkan hati kita, menguatkan jiwa kita, sehingga amalan-amalan yang sudah kita lakukan, baik tilawah Quran, qiyamul lail, infak dan sedekah yang bisa memunculkan kepekaan sosial, sehingga kita berempati kepada sesama kita yang mesti mendapatkan uluran tangan oleh kita. Ini yang harus kita jaga secara terus-menerus, sehingga predikat la'allakum tattaqun itu benar-benar dapat kita miliki. Mudah-mudahan majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu kita masuk ke 1 Syawal nanti, kita akan tetap terus menjaga keistiqomahan agar kita tetap melakukan kebaikan-kebaikan. Kita sudah ditarbiyah, kita sudah ditraining, kita sudah digembleng melalui tempaan bulan Ramadan, maka sudah sepantasnya dan sewajarnya kita mulai bertarung di luar bulan Ramadan sebagai bentuk pelatihan setelah kita ditempa 1 bulan di dalam bulan Ramadan. Demikian kultum singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bermunajatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang terus mempertahankan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Di ujung Ramadan seperti ini, kita benar-benar munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah janjikan rahmat, Allah janjikan makfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan di 10 terakhir, tahapan di mana kita berupaya semaksimal mungkin agar apa yang kita lakukan ini mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Iya Ustaz, tafadhol dilanjut Ustaz. Ustaz Daud. Ya. Tafadhol Ustaz. Masih ada waktu? Ya,
Jazakallah, Masya Allah.